Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita masuk ke sesi MPLS hari kedua. Yang hari ini materinya adalah tentang pengenalan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP SMK Ibu Sumo Harmanto. Tapi sebelumnya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Bapak Aryadi Kosusanto. Saya biasa dipanggil dengan Bapak Aryadi. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kurikulum. Anak-anak, apakah kurikulum itu? Selama kalian belajar dari SD, SMP, dan masuk di jenjang SMK, tentunya kalian tidak akan pernah lepas dari namanya kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulum itu adalah sebuah acuan atau pedoman dalam kita melaksanakan proses atau kegiatan pembelajaran. Sedangkan kurikulum SMK Ibu Sumo Harmanto merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh tim penyusun kurikulum SMK Ibu Sumo Harmanto dan dilaksanakan di SMK Ibu Sumo Harmanto. Nah, itu adalah selayang pandang tentang kurikulum. Selanjutnya, kita akan belajar tentang spektrum kurikulum. Jadi, anak-anak di sekolah menengah kejuruan atau SMK itu akan ada banyak sekali kompetensi keahlian. Nah, kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita ada 3. Tapi sebelum kalian belajar tentang kompetensi keahlian, Bapak akan menyampaikan bahwasanya dalam kejuruan, dalam bidang kejuruan itu ada dikategorikan menjadi bidang keahlian dan program keahlian. Di sekolah kita tercinta ini, bidang keahliannya ada 2 anak-anak, yaitu teknologi dan rekayasa serta teknik informasi dan komunikasi. Sedangkan program keahliannya yaitu teknik otomotif, yang mana dipecah menjadi 2 kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO dan teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM. Jadi anak-anak, TKRO dan TBSM itu masih satu program keahlian, yaitu teknik otomotif. Nah, selanjutnya yang ketiga yang masuk di teknik informasi dan komunikasi adalah teknik komputer dan informatika program keahliannya. Dan di sekolah kita ini kompetensi keahliannya adalah teknik komputer dan jaringan atau biasa disebut dengan TKJ. Kalian sering menyebutnya sebagai jurusan, tapi perlu kita luruskan, istilah yang paling tepat adalah kompetensi keahlian. Itu sedikit tentang spektrum kurikulum yang ada di sekolah kita. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat tentang kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita tercinta ini. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO. TKRO itu merupakan kompetensi keahlian di bidang teknik otomotif yang menekankan keahlian pada bidang penguasaan atau jasa perbaikan kendaraan ringan, biasanya adalah mobil. Kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan itu mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada pekerjaan jasa perawatan dan perbaikan di dunia usaha ataupun di industri. Kemampuan-kemampuan produktif yang bisa kalian peroleh di kompetensi keahlian TKRO ini antara lain mampu mendiagnosa, memperbaiki dan merawat sistem engine bermotor, bensin dan diesel pada mobil, mampu mendiagnosa, memperbaiki dan merawat sistem pemindah tenaga pada mobil, mampu mendiagnosa, memperbaiki dan merawat sistem sasis dan kelistrikan pada mobil, dan masih banyak lagi kemampuan produktif yang bisa dikembangkan dari kompetensi keahlian TKRO ini. Selanjutnya adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Kita tahu bersama bahwa 2 kompetensi keahlian ini, TKR dan TBS, masih dalam satu rumpun, yaitu
program keahlian teknik otomotif. Tentunya tidak jauh-jauh dari otomotif. Nah, kalau TKRU berkaitan dengan mobil, nah, kalau TBSM pasti berkaitan dengan sepeda motor. TBSM merupakan kompetensi keahlian di bidang teknik otomotif yang menekankan pada keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan sepeda motor roda 2. Kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor ini menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan, instansi, perusahaan maupun pribadi atau berwirausaha. Jadi kalian selain bekerja dalam instansi, kalian juga bisa berwirausaha, berwira swasta. Kemampuan produktif yang bisa kita peroleh dari kompetensi keahlian TBSM antara lain mampu memberikan jasa pelayanan, pemeliharaan, dan perbaikan di bidang perbengkelan sepeda motor. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis kerusakan dari seluruh sistem otomotif sepeda motor beserta komponen-komponennya. Yang ketiga, mampu membongkar, memperbaiki, mengganti seluruh sistem otomotif sepeda motor berikut komponen-komponennya. Dan tentu banyak lagi kemampuan produktif yang bisa dikembangkan dari kompetensi keahlian TBSM ini. Yang ketiga, yang terakhir, kompetensi keahlian di sekolah kita tercinta ini adalah teknik dan komputer jaringan. Nah, teknik komputer dan jaringan atau disebut TKJ merupakan kompetensi keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mempersiapkan peserta didik untuk terampil di bidang instalasi perangkat komputer, instalasi perangkat jaringan, rancang bangun, serta mengadministrasi jaringan berbasis luas. Kemampuan produktif yang bisa diperoleh dari kompetensi keahlian TKJ ini antara lain: 1. Mampu menginstalasi perangkat komputer personal dan menginstal sistem operasi dan aplikasinya. Yang kedua, mampu menginstalasi perangkat jaringan berbasis lokal dan luas. Yang ketiga, mampu merancang bangun dan mengadministrasi jaringan berbasis luas. Dan masih banyak lagi kemampuan produktif yang bisa dikembangkan dari kompetensi keahlian TKJ ini. Demikian tadi sedikit tentang kompetensi-kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengenal tentang kurikulum integrasi. Kita akan mengenal tentang kurikulum integrasi. Ya, jadi di sekolah kita ini kita sudah mencoba mengimplementasikan yang namanya kurikulum integrasi atau integrated kurikulum. Apakah integrated kurikulum itu atau kurikulum terintegrasi itu? Merupakan kurikulum terintegrasi yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri, atau biasa dikenal dengan nama DUDI. Jadi anak-anak, kompetensi-kompetensi kalian yang diajarkan pada kalian di setiap jurusan atau kompetensi kalian itu sudah distandarisasi, sudah sesuai dengan keahlian-keahlian yang diharapkan dari dunia usaha ataupun dunia industri. Perlu anak-anak ketahui semuanya, kompetensi keahlian di sekolah kita, TKRO, TBSM, dan TKJ itu merupakan mitra atau binaan dari dunia usaha dan dunia industri. Untuk TKRO atau teknik kendaraan ringan otomotif merupakan mitra atau binaan dari Astra Daihatsu Motor dalam program Pintar Bersama Daihatsu. Untuk teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM merupakan mitra atau binaan dari Astra Honda Motor AHM. Dan TKJ, teknik komputer dan jaringan, merupakan mitra atau binaan dari Axio. Tentunya kalian sudah mengenal brand Axio ini.
dalam program Axio Class Program atau ACP. Jadi anak-anak, kurikulum yang ada di sekolah kita, KTSP SMK kita ini, itu dipadankan, diselaraskan dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri. Jadi KTSP SMK ditambah kompetensi keahlian dari Dudi, maka muncullah namanya kurikulum integrasi. Yang harapannya nanti kalian semua ketika sudah menuntaskan pembelajaran di SMK, kalian adalah pribadi-pribadi yang siap untuk bekerja, yang terampil dan tentunya paham akan budaya kerja. Demikian tadi di kurikulum integrasi yang ada di sekolah kita. Selanjutnya kita akan mengenal struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu adalah mata pelajaran atau muatan-muatan yang diberikan di masing-masing jurusan atau kompetensi keahlian. Jadi secara umum perlu saya sampaikan, muatan yang diberikan di setiap jurusan itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional itu semua jurusan atau semua kompetensi keahlian sama, karena terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang kedua adalah muatan kewilayahan. Yang kedua ini semuanya juga masih sama. Jadi untuk semua jurusan muatan nasional dan muatan kewilayahan adalah sama. Yang pertama ada seni budaya, terus pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan muatan peminatan kejuruan atau kategori C itu dibagi menjadi 3, yaitu C1, C2, dan C3. Untuk C1 disebut dengan dasar bidang keahlian, C2 disebut dengan dasar program keahlian, yang C3 disebut dengan kompetensi keahlian. Muatan peminatan kejuruan ini di setiap kompetensi keahlian yang sama adalah di C1, yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Itu diberikan di kelas 1 untuk semua kompetensi keahlian. Sedangkan yang membedakan adalah di C2 dan C3. Perlu anak-anak pahami bersama bahwasanya untuk kompetensi keahlian yang masih dalam satu rumpun seperti halnya TKRO dan TBSM, itu ada mata pelajaran yang sama. Yang tentunya konten dari mapelnya juga berbeda walaupun nama pembelajarannya, nama mata pelajarannya sama. Seperti di TKRO anak-anak, TKRO C2 untuk dasar program keahliannya itu terdiri dari gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar teknik otomotif. C3-nya di kompetensi keahlian terdiri dari pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Itu untuk struktur kurikulum TKRO. Sedangkan di TBSM yang sudah saya sampaikan tadi, yang berbeda kalau dalam satu rumpun biasanya hanya di kompetensi keahliannya. Kalau di TBSM itu ada pemeliharaan mesin sepeda motor, ada pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, pengelolaan bengkel sepeda motor, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi itu kompetensi keahlian yang membedakan walaupun dalam satu rumpun. Untuk selanjutnya adalah struktur kurikulum TKJ.
Yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya di muatan nasional, muatan kewilayahan, ataupun dasar bidang keahlian di setiap kompetensi adalah sama. Yang berbeda, kalau beda rumpun hanya C2 dan C3. Di TKJ, C2 atau dasar program keahlian yang diajarkan, ada sistem komputer, ada komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Sedangkan untuk C3, kompetensi keahliannya terdiri dari teknologi jaringan berbasis luas atau dikenal dengan nama WAN. Terus ada administrasi infrastruktur jaringan, ada administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Itu adalah struktur-struktur kurikulum di masing-masing kompetensi keahlian yang akan disampaikan di sekolah kita tercinta ini. Anak-anak, selain pendidikan yang bersifat mengembangkan intelektualitas kalian, sekolah juga punya tanggung jawab dalam mengembangkan karakter kalian. Maka ada yang disebut dengan nama penguatan pendidikan karakter atau PPK. Pendidikan itu adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual, dan tubuh anak. Jadi kalian tidak hanya diproses agar pintar, tapi kalian juga diproses untuk jadi pribadi yang berkarakter. Ada 5 nilai utama gerakan PPK atau penguatan pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Religius yaitu nilai karakter yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Mau menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Itu adalah sisi karakter religius yang ingin kita bangun. Yang kedua, nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Itu adalah nasionalis. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri itu merupakan sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong itu mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan. Jadi harapan kami kalian di sekolah pun bisa bergotong royong dalam konteks yang positif. Selanjutnya yang terakhir adalah integritas. Integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan, dan memiliki komitmen serta kesetiaan pada nilai. Jadi
anak-anak selain keterampilan produktif kalian, ya tentunya keterampilan soft skill atau disebut dengan soft skill ini, ya karakter kalian ini harapannya bisa dipupuk, dikembangkan dan dikuatkan agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Anak-anak, selain nilai-nilai penguatan karakter, di sekolah kita tercinta ini, karena sudah terintegrasi dengan kurikulum dari dunia industri, di sekolah kita juga membiasakan tentang budaya kerja. Ada budaya kerja yang berlaku di sekolah kita yang disebut 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seisho, Seiketsu, dan Shitsuke. Ya, itu berasal dari bahasa Jepang. Karena ini adalah budaya kerja yang diintegrasikan dari Astra Daihatsu Motor. Oke. Yang pertama, budaya kerja yang kita harapkan, kita kembangkan adalah Seiri atau ringkas, yaitu membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, serta membuang yang tidak diperlukan. Poinnya adalah singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Jadi kita harus melaksanakan kebiasaan seperti ini. Barang-barang atau benda-benda yang kurang mempunyai nilai produktif dan tidak berguna bisa kita singkirkan, kita sisihkan, biar tempat kerja kita menjadi lebih rapi dan ringkas. Yang kedua, Seiton atau rapi. Menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan barang yang diperlukan, atau setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Jadi kita dibiasakan menaruh kembali barang pada tempatnya, ya, jadi setiap habis memakai suatu alat, kembalikanlah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu Seisho atau resik. Menghilangkan sampah, kotoran, dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. Pembersihan dengan cara inspeksi, yaitu bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja. Jadikanlah ini kebiasaan, baik di rumah, di sekolah, ataupun nanti kalian di tempat kerja. Jadilah pribadi yang bersih. Yang keempat adalah Seiketsu atau rawat. Memelihara barang dengan teratur, rapi dan bersih, juga dalam aspek personal dan kaitannya dengan polusi. Semua orang memperoleh informasi yang dibutuhkannya di tempat kerja tepat waktu. Jadi rawat ini ketika kita menggunakan barang, kita harus menjaganya dengan baik. Ikuti standar operating prosedurnya. Ikuti. Demikian juga secara personal kita juga harus pandai merawat segala peralatan pribadi kita yang terkait dengan pekerjaan. Yang terakhir, Shitsuke atau rajin. Melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan. Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah budaya kerja. 5 budaya kerja disebut 5S yang diimplementasikan dalam kegiatan kita di sekolah kita tercinta ini. Anak-anak, setelah kalian belajar tentang kurikulum, sedikit tentang kurikulum, tentang penguatan karakter dan budaya kerja, Bapak akan menyampaikan tentang ketuntasan belajar. Jadi di sekolah kita kriteria ketuntasan minimalnya adalah ditentukan oleh kegiatan MGMP tingkat sekolah. Jadi apa toh kriteria ketuntasan minimal itu atau KKM? Adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan dalam pembelajaran. Jadi nilai paling rendah yang bisa dinyatakan kompeten dalam menempuh pembelajaran. Penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk SMK Ibu S. Sumarmanto di tahun pelajaran 2021-22
Jadi untuk muatan nasional A itu adalah 65. Muatan kewilayahan atau kategori B adalah 65. Dasar bidang keahlian C1 65 dan dasar program keahlian dan kompetensi keahlian adalah 70. Jadi kalian harus termotivasi agar nilai kalian jauh di atas KKM. Tentunya untuk mendapatkan predikat yang baik. Tentang predikat di KKM kita, kalian dinyatakan kompeten apabila kalian mendapatkan nilai cukup. Oke. Untuk KKM 65, rentang nilai 65 sampai 76 itu masuk dalam kategori cukup. Predikatnya cukup. Sedangkan 76 sampai 88 masuk dalam predikat baik. 88 sampai 100 predikatnya sangat baik. Sedangkan untuk KKM 70, nilai cukup, nilai predikat cukup itu antara rentang 70 sampai 79. Sedangkan predikat baik 79 sampai 89. Dan predikat sangat baik 89 sampai 100. Anak-anak semua, dengan melihat tentang predikat KKM ini, saya harap kalian punya motivasi, punya target berapa capaian nilai yang ingin kita capai. Jadi selalulah membuat target yang lebih baik. Jangan dengan target yang paling rendah, tapi ambillah target yang paling tinggi. Dan anak-anak, jangan lupa di sini ada kategori D, perlu bimbingan. Itu jika nilai kalian di bawah KKM. Jadi kalau 65 nilai Anda di bawah 65 atau di bawah 70 untuk KKM 70, berarti kalian itu masuk dalam predikat perlu bimbingan. Anak-anak, demikian tadi terkait dengan ketuntasan belajar. Nah, yang terakhir adalah informasi terkait kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kalian sudah melaksanakan MPLS di tanggal 12 Juli sampai tanggal 14 Juli. Jadi awal tahun pelajaran 2021-22 itu dimulai pada tanggal 12 Juli atau hari Senin. Yang kedua, dikarenakan kondisi nanti masih dalam pandemi COVID-19, KBM dengan terpaksa akan dilaksanakan secara daring atau online setelah kegiatan MPLS kalian selesai. KBM daring direncanakan menggunakan aplikasi Google Classroom, grup WhatsApp ataupun aplikasi lain yang memungkinkan. Dan untuk pembelajaran dan jadwal pelajarannya akan disampaikan melalui grup kelas kalian masing-masing. Pastikanlah selalu aktif memantau grup kelas karena informasi akan disampaikan melalui grup kelas. Jadi selalu proaktif dalam segala bentuk kegiatan yang terkait dengan sekolah. Demikian tadi beberapa hal yang saya sampaikan terkait pengenalan kurikulum di SMK Ibu S. Sumo Harmanto. Harapannya kalian punya gambaran dan motivasi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Selamat belajar, sambut masa depan kalian dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.